Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Vanessa Hatia, kelas 1B dari Prodi PAI, kelas reguler. Di sini saya akan menyampaikan terkait hak asasi manusia. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Kemudian ada hakikat hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintah, baik itu sipil maupun militer dan negara. Kemudian adapun ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia ada 3, yakni hak asasi manusia tidak perlu diberikan atau dibeli ataupun diwaris. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Kemudian yang terakhir, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Kemudian ada bentuk-bentuk hak asasi manusia. Hak sipil dan hak politik itu ada 5. Artinya hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kemudian yang kedua, hak bergerak. Yang ketiga, hak atas satu kebangsaan. Yang keempat, hak untuk berhimpun dan berserikat. Kemudian yang terakhir ada hak untuk mempunyai. Kemudian ada hak ekonomi dan hak sosial. Itu ada 5 poin. Yang pertama, hak untuk bekerja, hak untuk jaminan sosial, kemudian hak atas pendidikan, hak atas istirahat, dan waktu senggang. Kemudian yang terakhir, hak atas upaya yang sama untuk pekerjaan sama. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dari 1 sampai 6, dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia adalah hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Kemudian adapun nilai-nilai antara nilai universal dan partikular berkaitan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, kerangka analisis yaitu teori realistis. Teori ini mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekan self-interest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Teori relativisme atau teori relativisme kultur berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Kemudian teori radikal universalisme berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Kemudian adapun perkembangan pemikiran hak asasi manusia itu ada sekitar beberapa periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, itu pada tahun 1908 sampai 1945. Bentuk pemikiran hak asasi manusia Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran hak asasi manusia yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak untuk memerlukan agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran
pemikiran hak asasi manusia pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, gitu ya. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Kemudian pada periode 1950 sampai 1959, dalam rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer, pemikiran hak asasi manusia pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1966, pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1980, pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap hak asasi manusia sebagai produk barat dan individualistik, serta bertentangan dengan hak kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1966 sampai 1998, pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang hak asasi manusia. Salah satu seminar tentang hak asasi manusia dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia, pembentukan komisi dan pengadilan hak asasi manusia untuk wilayah Asia. Kemudian pada periode 1998 hingga sekarang, strategi penegakan hak asasi manusia pada periode ini dilakukan melalui dua tahap: status penentuan dan tahap penyataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM atau tentang hak asasi manusia seperti amandemen Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR Undang-Undang, peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas waktunya.